Menjelang laga kedua Inter Milan di fase grup Piala Dunia antar klub melawan Urawa Red Diamonds, pelatih Christian Cifu berbicara dalam konferensi pers yang digelar di Seattle. Dalam pernyataannya, seperti dilaporkan oleh FC Internews, Cifu menekankan pentingnya menjaga intensitas dan kesiapan mental, terutama setelah hasil imbang 1-1 melawan Monterrey di laga pembuka. Kami datang dari 9 bulan penuh perjuangan. Sekarang kami harus bisa mengatur energi untuk menghadapi lawan yang rapi dan disiplin seperti Urawa, yang memiliki kombinasi pemain Amerika Selatan dan Eropa. Ini akan jadi laga sulit seperti yang lainnya, ujar Cifu. Soal kemungkinan tampilnya Pio Esposito, Cifu mengungkapkan kedekatannya dengan sang striker muda itu. Saya mengenalnya sejak usianya 13,5 tahun. Ia tumbuh bersama saya di Primavera. Sekarang dia kembali usai cedera, sudah 2 kali ikut latihan, dan besok mungkin akan main sejak awal atau turun di babak kedua. Evaluasi terhadap penampilan sebelumnya juga disampaikan Cifu. Kontra Monterrey kami tampil serius dan menunjukkan reaksi dan kebanggaan. Tapi dalam penguasaan bola kami kurang tajam. Besok saya ingin lihat lebih banyak ketegasan dan penyelesaian yang lebih baik, karena kami kehilangan beberapa peluang penting. Terkait formasi, pelatih asal Rumania itu menekankan fleksibilitas. Kadang formasinya terlihat 2 gelandang, kadang 3 atau 4, tergantung bagaimana Anda hitung. Kami tidak dalam kondisi ideal untuk banyak berimprovisasi karena ini bukan pramusim, jadi kami andalkan apa yang sudah dikenal oleh pemain. Cifu juga menyinggung kenangan indahnya dengan mantan rekan setim asal Jepang, Yuto Nagatomo, dan menunjukkan rasa hormat tinggi pada budaya Jepang. Saya menyukai rakyat Jepang, budayanya, kedisiplinannya. Saya berharap suatu hari bisa mengunjungi Jepang. Tentang perpindahan dari Los Angeles ke Seattle, ia menyatakan, di Seattle lebih sejuk, tapi kami disambut dengan fasilitas yang luar biasa. Kami belum sempat menjelajahi kota, karena fokus kami adalah bermain. Ketika ditanya tentang keinginannya seperti Luis Enrique yang ingin PSG dominan, Cifu menjawab, semua pelatih ingin timnya mendominasi, baik secara teknis maupun dalam kontrol permainan. Itu juga tujuan saya, semoga bisa terlihat sejak pertandingan besok. Inter kini bersiap menghadapi laga krusial dengan harapan meraih kemenangan dan menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Cifu menegaskan, Inter belum selesai. Kami hanya butuh waktu dan keyakinan untuk kembali ke jalur kemenangan. Sesampainya di Seattle untuk melanjutkan kiprah Inter Milan di fase grup E Piala Dunia antar klub, kiper utama Yann Sommer menyampaikan pandangannya kepada para jurnalis mengenai perbedaan yang ia rasakan sejak Christian Cifu mengambil alih posisi pelatih. Banyak hal yang agak berbeda, komunikasi di lapangan, beberapa ide taktik juga. Tapi itu normal saat bekerja dengan pelatih baru yang punya karakter berbeda dan itu mengubah segalanya, ujar Sommer. Ditanya soal sistem pertahanan bola mati yang kini menggunakan skema zona, Sommer mengaku itu adalah hal baru baginya. Ya, ini sesuatu yang baru. Sekarang kami sedang mencoba dan melihat hasilnya nanti. Tapi bagus juga melakukan perubahan, bahkan secara mental, untuk menghadapi tantangan baru. Terkait kondisi fisik tim di tengah jadwal padat, Sommer menilai belum saatnya mengubah pola persiapan. Sekarang bukan momen yang tepat untuk mengubah apapun, karena ini akhir dari musim yang sangat panjang. Normal jika kondisi tidak 100%. Tapi saat memulai musim baru, kami harus menjalani persiapan yang baik agar kuat sampai menit-menit akhir pertandingan, karena disitulah laga biasanya ditentukan. Komentar Sommer mencerminkan masa transisi di tubuh Inter, yang kini mulai menyesuaikan diri dengan filosofi baru di bawah kendali Cifu, di tengah ambisi meraih prestasi global. Berbicara langsung dari Seattle, Carlos Augusto menyampaikan pandangannya kepada para jurnalis termasuk Gazeta, jelang laga Inter berikutnya di Piala Dunia antar klub. Bek sayap asal Brasil itu menekankan pentingnya ajang ini bagi seluruh tim dan menyadari kekuatan lawan yang akan dihadapi. Untuk kompetisi baru seperti ini penting bagi semua. Melihat pertandingan terakhir, kita bisa lihat kekuatan tim-tim dari Brasil dan Argentina. Ada beberapa kejutan, tapi saya berbicara dengan Luis Enrique, dan kami tahu akan menghadapi tim-tim kuat. Kalau kami di sini, kami harus main untuk menang, ujarnya. Carlos Augusto juga menyatakan kepercayaannya pada tim. Saya percaya pada staf baru dan grup ini. Kami telah membuktikan banyak hal tahun ini, meski belum memenangkan trofi. Tapi kami bisa melangkah jauh, kami harus percaya. Menanggapi komentar dari Maicon, Augusto menambahkan dengan nada bercanda,
Kami sering bercanda tentang karakteristik kami. Luis Enrique adalah anak yang hebat, siap membantu tim. Ia juga memberi dukungan kepada pelatih timnas Brasil, Carlo Ancelotti, pelatih hebat. Ia telah banyak menang dan saya yakin dia akan melakukan hal besar untuk Brasil. Soal pertandingan melawan tim asal Jepang, Augusto memperingatkan soal gaya bermain mereka. Tim Jepang sangat terorganisir, menekan, dan berlari terus. Kami harus fokus pada tugas kami. Jika kami melakukannya, kami bisa menang. Mengomentari masalah performa di babak kedua, ia mengakui ada beberapa kendala. Ada beberapa pertandingan di mana kami gagal mempertahankan hasil, tapi kami tahu kekuatan kami. Terkadang itu soal konsentrasi. Sekarang sudah akhir musim, kami harus tetap fokus untuk tampil maksimal. Inter pun datang ke Seattle dengan keyakinan tinggi, siap membuktikan bahwa mereka bukan sekadar peserta, tapi kandidat juara. Langsung dari Virginia Mason Athletic Center di Seattle, markas latihan Seattle Seahawks, bek Inter asal Prancis Benjamin Pavard tampil di hadapan media dalam sesi zona campuran. Ia membagikan pandangannya tentang momen yang sedang dijalani Inter dan transisi ke era Christian Cifu. Pavard mengakui bahwa performa melawan Monterrey belum memuaskan. Tim juga kesulitan karena cuaca panas di Pasadena. Namun kini fokus tertuju penuh pada laga berikutnya. Kami sedang berlatih dengan baik, pelatih baru bekerja dengan sangat bagus, dan kami akan melakukan segalanya untuk menang besok, tegasnya. Mengenai lawan selanjutnya, Urawa Red Diamonds, Pavard menyebut mereka sebagai tim yang solid dan disiplin secara taktik. Saya pernah bermain dengan Hiroki Ito di Stuttgart. Tim-tim Jepang sangat terorganisir. Kami butuh pertandingan sempurna untuk menang, ujarnya. Saat ditanya soal suasana tim, Pavard menilai proses adaptasi berjalan lancar. Kami merasa baik, pemain baru langsung menyatu. Kami sedang dalam proses menemukan bentuk terbaik kami, dan hasilnya akan segera datang. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada mantan pelatih Simone Inzaghi. Saya datang ke Inter juga karena saya suka cara Inzaghi melatih. Dia membuat saya berkembang sebagai pemain. Saya mengucapkan yang terbaik untuknya, kata Pavard. Ia juga memuji Cifu, menyebutnya sebagai pelatih yang cakap secara taktik dan sangat dekat dengan pemain. Pelan-pelan kami akan memahami sepenuhnya apa yang ia inginkan, tapi sejauh ini stafnya luar biasa, tambahnya. Menutup pernyataannya, Pavard menekankan pentingnya kemenangan dalam laga besok. Musim ini sangat panjang. Sekarang yang terpenting adalah menang demi mendekatkan diri ke babak selanjutnya. Kami akan lakukan segalanya untuk itu. Inter bersiap dengan tekad penuh, membawa semangat baru di bawah arahan Cifu, dan Pavard menjadi salah satu simbol kestabilan dan harapan baru di lini belakang Nerazzurri. Malam ini, Inter Milan akan menjalani laga penting melawan Urawa Reds dalam matchday kedua fase grup Piala Dunia antar klub. Kemenangan menjadi harga mati bagi skuad Nerazzurri demi menjaga peluang lolos ke babak 16 besar tetap terbuka. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Inter kemungkinan besar akan mengubah formasi, menyesuaikan dengan kondisi skuad yang sedang krisis penyerang. Dengan hanya Lautaro Martinez yang tersedia sebagai striker murni, Cifu mempertimbangkan menggunakan formasi 3-4-1-2 atau 3-4-2-1. Kabar baiknya, Pio Esposito telah pulih dari cedera dan bisa kembali bermain. Namun, badai cedera masih membayangi tim. Hakan Calhanoglu, Jan Bisek, Piotr Zielinski, Denzel Dumfries, Davide Fratesi, dan Marcus Thuram masih belum tersedia. Ditambah lagi, Mehdi Taremi juga masih tertahan di Iran akibat situasi perang, membuat opsi lini depan semakin terbatas. Sudah seperti laga hidup dan mati. Begitulah Tuttosport menggambarkan betapa krusialnya pertandingan antara Inter Milan dan Urawa malam ini dalam matchday kedua fase grup Piala Dunia antar klub. Setelah hanya bermain imbang melawan Monterrey di laga pembuka dan melihat River Plate meraih kemenangan yang menempatkan mereka di puncak klasemen dengan 3 poin, Inter tidak punya pilihan lain selain meraih kemenangan jika ingin menjaga peluang lolos ke babak 16 besar tetap terbuka. Kekalahan atau hasil imbang bisa sangat merugikan, apalagi River Plate akan menjadi lawan terakhir mereka di grup. Tuttosport juga menekankan bahwa kemenangan bukan hanya penting secara sportif, tetapi juga berdampak finansial. Lolos ke babak selanjutnya akan membawa tambahan pemasukan jutaan euro ke kas klub. Pelatih Christian Cifu, yang memimpin latihan tim di Mason Virginia Athletic Center kemarin, mencoba beberapa skema taktik, mulai dari 3-5-2, 3-4-2-1, hingga opsi alternatif 3-4-1-2.
Semua kemungkinan sedang dipertimbangkan demi meraih 3 poin yang sangat penting malam ini. Inter Milan tengah membangun fondasi baru di Amerika Serikat, dan poros kekuatan tim kini berpusat pada dua sosok penting, pelatih anyar Christian Cifu dan sang kapten Lautaro Martinez. Duet ini menjadi tumpuan utama kebangkitan Nerazzurri setelah musim lalu yang berakhir pahit, tanpa gelar dan kekalahan menyakitkan di final Liga Champions. Seperti yang ditulis La Gazzetta dello Sport, hubungan antara Cifu dan Lautaro sedang dipadatkan di kamp pelatihan di Amerika Serikat. Keduanya saling berdiskusi dan bertukar ide setiap hari. Cifu benar-benar memanfaatkan peran Lautaro bukan hanya sebagai pemimpin di lapangan, tapi juga sebagai jembatan untuk masuk ke dalam dinamika grup. Ini bukan hal biasa di dunia sepak bola, dan ini menunjukkan pendekatan cerdas Cifu dalam membangun koneksi personal sekaligus profesional. Lautaro pun dikabarkan sangat terkesan dengan ide-ide permainan sang pelatih asal Rumania itu. Ia menghargai keberanian Cifu yang tidak hanya melanjutkan warisan Simone Inzaghi, tetapi langsung mencoba menerapkan taktik dan filosofi barunya. Pendekatan ini menunjukkan kepribadian kuat dari Cifu, sebuah kualitas yang dengan cepat berhasil memikat sang kapten. Di sisi lain, Cifu juga menyadari pentingnya membawa angin segar setelah musim mengecewakan. Maka, malam ini ketika Inter wajib menang dalam laga krusial Piala Dunia antar klub, fondasi baru yang dibangun oleh Cifu dan Lautaro akan benar-benar diuji. Jurnalis kenamaan Italia, Fabio Caressa, memberikan pandangannya terkait kekalahan Inter Milan di final Liga Champions melawan PSG. Dalam podcast Supernova, Caressa menilai bahwa kondisi fisik para pemain Nerazzurri saat memasuki laga final sangat tidak ideal. Inter tiba di final dalam kondisi fisik yang sangat buruk, ujar Caressa. Ia juga menyinggung pendekatan Inter yang tampil habis-habisan di seluruh kompetisi sepanjang musim lalu. Memang harus diberikan apresiasi kepada tim yang bertarung di semua ajang, tapi mungkin mereka melakukannya terlalu berlebihan, tambahnya. Komentar ini memperkuat narasi bahwa kelelahan fisik menjadi salah satu faktor utama di balik kegagalan Inter mengangkat trofi Eropa, meskipun mereka menjalani musim yang impresif di level domestik dan internasional.